Terima kasih. Resepsionis, aku bilang Nana. Ada surat dari Shanghai enggak? Surat dari Shanghai aku. King, ada surat kilat dari Shanghai enggak? Kayaknya aku nggak perhatiin. Kirim kode penerimaan ke aku cek dulu. Oke, bye. Nggak ada kenapa. Aku cek dulu yang dari Shanghai. Pak Chen masih belum ketemu. Nggak ketemu. Kalian ngapain sih? Surat kilat 2 hari yang lalu. Harusnya kemarin udah sampai. Kenapa nggak ada yang ngawasin kenapa? Kalian harus tahu kontrak ini harus aku tanda tangani. Buat dibawa ke klien. Oke, nanti aku cari dulu, aku telepon kalau udah ketemu. Aku naik kereta jam 7 malam. Sekarang jam 5:30 sebelum aku pergi. Kontrak ini harus ada di mejaku. Najie, coba lihat ini bukan? Iya, ini dia. Ping, tolong anterin ke atas ya. Aku beneran takut sama Pak Chen, tolong deh anterin dulu. Pergi deh, oke, makasih. Pemeriksaan mesin 1 dimulai. Om, liftnya kenapa nih? Lift lagi perawatan rutin, baru aja naik. Cuma 1 lift yang masih jalan, tunggu bentar ya. Oke, makasih. Data normal. Jangan jelasin semua, tunggu aku balik. Lihat gimana aku ngurusin kalian. Maaf Pak Chen. Maaf, nggak ada gunanya, semua cuma bisa ngomong doang. Kalian nggak tahu pentingnya hal ini ya? Beneran nggak ada gunanya, beneran bikin kesal. Pak Chen mana? Pak Chen ada. Apa ini? Bukannya udah aku bilang udah dikirim tapi nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ambil, cepat ambil buat ditandatangani. Setelah ditandatangani bawa ke bawah. Aku langsung pergi. Ini kan udah sampai, aku kasih tahu ya. Setiap orang tulis laporan perbaikan taruh di mejaku. Ini nggak selesai sama kalian, cepat pergi. Maaf Pak Chen. Masih nungguin kopi ya? Maaf Pak Chen, maaf. Sudah capek ya, nggak apa-apa. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, aku juga lagi lihat HP. Kamu karyawan sini ya? Iya, aku resepsionis sini. Kebetulan aku udah janjian sama Pak Wu dan Pak Chen. Anda Pak Zhao ya? Yunhai Fund, Xiao Yunshen. Asistennya udah bilang ke saya silakan masuk. Oke. Maaf ya. Halo. Aku lagi sibuk nih. Maksudnya kenapa aku harus sibuk banget gini? Aku tahu kamu sibuk tapi aku juga sibuk. Kita udah sepakat kamu yang jagain Z11 hari ini. Jangan marah-marah gitu dong. Changing, kita udah cerai. Z11 hak asuhnya jatuh ke kamu, aku bapaknya. Aku jagain dia nggak masalah, tapi hari ini, aku beneran ada janji penting. Aku udah di gedungnya nih, kamu bilang apa? Kamunya udah anterin anaknya ke sini bukan Changing.
Kok bisa sih kamu tega ninggalin anak gitu aja? Z11 di mana? Emang gitu ya jadi ibu? Dia emang luar biasa. Bapaknya Z11 harus ke lantai atas. Untuk bahas hal yang sangat penting jadi. Kamu aja yang pergi, aku tungguin. Ini, Nama saya Luking. Non Lu boleh minta tolong. Sementara jagain anak saya. Oke, nggak masalah. Saya akan temani dia, jangan khawatir. Terima kasih banyak. Lantai 28 sini Z11 ya. Aku ajak kamu istirahat, yuk ikut aku. Z11 mau minum apa? Enggak. Ini keyboard ya. Aku bisa main piano level 4. Keren, aku level 8. Coba mainin. Oke, Pak Chen desain kalian. Program asuransi kesejahteraan karyawan. Dewan Direksi udah setuju. Dan kami sangat optimis. Dengan proyek pusat manajemen kesehatan karyawan cloud. Terima kasih atas dukungan Pak Sao. kami mulai dari pemeriksaan dasar. Sampai jalur medis hijau bisa memenuhi semua kebutuhan karyawan perusahaan Anda dan keluarga mereka. Dalam manajemen kesehatan medis. Tidak menyangka layanan broker asuransi Anda begitu komprehensif. Bahkan manajemen risiko prakejadian. Dan layanan manajemen kesehatan juga ada. Ini yang lebih kami butuhkan. Baiklah kalau begitu. Rencana asuransi kesejahteraan karyawan sudah mencapai kesepakatan awal. Bagus sekali, serahkan saja pada kami. Untuk detailnya kita komunikasi lagi baik. Terima kasih banyak. Ayo saya antar. Kamu bisa banyak ya. Sekarang klasik-klasik pop. Sekarang sudah semuanya kamu mainkan. Kamu mau dengar apa lagi? Kamu bisa mainkan unta gurun. Unta gurun itu belum saya pelajari. Z11 gimana kalau begini, saya pulang belajar dulu. Kalau kita bisa bertemu lagi lain kali, saya akan mainkan untukmu. Kakak Lu, kamu main pianonya bagus sekali. Lebih baik dari guru privat saya. Saya memang profesional. Ziaishi, Ayah. Pak Zhao sudah selesai. serahkan pada saya. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kalau begitu Z11 saya serahkan pada Anda. Saya pergi bekerja dulu. Terima kasih banyak sudah mengganggu pekerjaan Anda. Tidak, Z11, bye. Bye. Ayah, aku kasih tahu. Dia main pianonya hebat sekali. Lebih baik dari guru privat saya. Benarkah? Kalau begitu kalian berdua rupanya akur ya. Dia cewek paling sabar yang pernah aku temui. Masuk. Selamat datang Pak Song, selamat datang Pak Chen. King duduk. Ada perlu apa? Pak Chen cari kamu. Sebelum itu Zhao Yunshen. Zhao dari Yunhai Group, apakah Anda masih memiliki kesan? Saya memiliki kesan seperti ini. Dia ingin memberikan putrinya. Cari guru piano. Tutor piano. Itu saja. Sao selalu pada Anda terakhir kali membantu dia merawat putrinya. Terima kasih khusus. Saya juga menelepon Wu secara khusus. Kata staf meja depan perusahaan kami. Kemampuan bisnis sangat kuat sehingga untuk bisnis lain perusahaan. Saya juga sangat percaya diri. Sao selalu putrinya. Dengan tutor sebelumnya. Semuanya saling berhadapan. Orang-orang menggigit peluru dan mengajarinya. Tapi hari itu hanya harmonis untukmu. Jadi Zhao selalu berharap Anda bisa mengajari putrinya bermain piano. Tentu saja Anda yakin bahwa Anda tidak mengajar diri sendiri. Dia akan membayar. Dan dia adalah klien besar dari perusahaan kami. Kami juga berharap mampu bekerja sama dengan Yunhai Group.
Kalau begitu kau tidak akan mengajar. Masih tergantung pada keinginan Anda sendiri. Sister Ying benar. Terlalu banyak tekanan pada diri sendiri. Zhao selalu ingin kau mengajar putrinya. Tapi apakah Anda ingin melihat diri sendiri? Dapat menghasilkan uang paruh waktu tentu saja saya bersedia. Tapi di mana saya mengajar? Di mana harus mengajar? Kau bisa menyewa tempat. Pada saat itu kau akan menghitung biaya di kepala Zhao Yunshan. Sekolah Suster Tutu. Bukankah mereka memiliki ruang kelas piano di sekolah mereka? Lihat apakah Anda tidak menggunakannya di akhir pekan. Lihat apakah Anda bisa menyewa jika Anda benar-benar bisa menyewa. Lalu biarkan Zhao Yunshan memberikan uang ini. Jika ini masalahnya, tentu saja bisa. Bagus kalau begitu aku akan membalas Zhao Yunshan. Katakan saja. Sister Ying, jika ini terjadi, pastikan untuk memberikan kontribusi besar pada Keing. Itu harus. Maka Anda akan berperilaku baik. Masa depan perusahaan kami tergantung pada Anda. Nona Lu King, ayolah. Apakah Z11 mendengar dengan jelas? Guru Lu lagu tengah. Salah satunya adalah jangkrik atau jangkrik. Aku tidak mendengar dengan jelas. Apa itu? Aku tidak ingat. Atau kau bisa bermain lagi. Baiklah, dengarkan baik-baik. Apakah Z11 mendengar dengan jelas kali ini? Masih belum ingat atau kau bisa memainkannya lagi. Aku akan bermain lebih lambat kali ini. Anda dapat menyela saya kapan saja. Apakah Z11 mendengar dengan jelas kali ini? Sepertinya aku sudah mendengar. Z11 kau memainkannya. Guru Lu, apakah Anda tahu latar belakang sejarah lagu ini? Latar belakang sejarah. Tidak mengerti latar belakang sejarah sebuah lagu. Bagaimana saat bermain? Membawa suasana dan perasaan era besar itu. Z11 kau tidak mau belajar. Ayahku bilang, saya tidak hanya tahu bagaimana cara bermain piano, dan juga tahu penulis-menulis musik. Person dan later belakang. Kalau tidak lagu yang muncul tidak memiliki jiwa. Kalau begitu kita kenal dengan skor kali ini. Lalu apa yang Anda katakan tentang latar belakang sejarah dan suasana hati? Bisakah guru memberitahu Anda lain kali setelah memeriksa informasinya? Guru Lu, kau berbeda dengan guru lain. Jika aku mengatakan itu, guru lain akan cemas. Kau sangat sabar, aku sangat menyukaimu. Terima kasih. Z11 ya, mari kita pastikan waktu kelas minggu depan. Z11. Zhao total. Nona Lu. Guru Lu sudah repot-repot. Ini adalah pertama kalinya aku pergi ke kelas dengan Z11. Saya tidak tahu apakah Taoisme itu baik atau tidak. Kuharap kau dan Z11. Guru Lu, kau bisa. Anak ini tidak boleh besar atau kecil. Guru Lu Z11, anak ini sedikit berontak. Jika kau merasa akur, kita akan tetap di sini minggu depan. Oke. Baiklah, kita ketemu minggu depan. Bilang bye sama guru. Bye. Sampai jumpa Bulu.
Kak Tutu, Gimana? lumayan sih awalnya agak gugup. Tapi akhirnya lancar juga. Si Zhao bilang minggu depan bisa lanjut. Mantap. Oke King, berkembanglah secara beragam. Sudah kubilang sumber daya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau lancar, nanti aku kasih tahu sekolah setiap akhir pekan. Sewa ruang kelas buat kalian beberapa jam. Terima kasih Kak Tutu. Terima kasih. Duduk yang baik ya, kita berangkat. Ayo jalan. Permisi Bu. Gedung kami punya aturan hewan peliharaan dilarang masuk. Kamu baru ya? Pantas saja Bu. Gedung kami melarang hewan peliharaan masuk. Ini anakku bukan hewan peliharaan. Itu juga tidak bisa, ini peraturan. Apalagi Anda belum mendaftar. Ada janji Bu? Siapa kamu menghalangi saya Bu? Kamu berani menendang mau saya. Aku bisa bikin kamu mati lepas tangan datang sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Anda bukan keponakan Pak Wu. Ya, saya adik ipar Pak Wu. Si resepsionis kecil ini berani menghalangi saya dan memukul mau saya cepat. Minta maaf. Atau saya suruh kakak ipar saya pecat kamu. Jelas kamu yang salah. Mengapa saya harus minta maaf? Kamu menakutinya harus minta maaf. Kak W, lebih baik sudahlah dengar tidak. Kamu terlalu jahat. Si resepsionis kecil ini, kamu belum sebaik anjing saya. Bahkan tidak mau minta maaf. Kamu percaya tidak saya pecat kamu? Ada apa? Kak W, ada apa? Saya cari kakak ipar saya. Dia ini berani menghalangi saya. Masih melukai mau saya. Mau saya adalah anak saya. Dia bahkan tidak mau minta maaf. Kakak Jun. Gedung ini memiliki peraturan jelas yang melarang hewan peliharaan masuk. Dan saya tidak menendang anjingnya. Kamu tidak mau minta maaf ya? Kamu percaya tidak saya bisa membuat kalian semua pergi? King, mungkin kamu bisa minta maaf pada kakak Wei. Tidak hanya pada saya. Tapi juga pada mau saya. Dan juga pada anjingnya. Menyuruh orang minta maaf pada anjing. Kamu ini siapa sih? Kamu siapa? Saya adalah klien kalian. Kamu siapa? Selamat siang Pak Zhao. Apa hubunganmu dengannya? Apa hubunganmu dengannya? Apakah dia anakmu? Jaga mulutmu. Jangan karena kamu adalah kerabat bos lalu datang ke perusahaan untuk pamer. Gedung ini memiliki peraturan jelas yang melarang hewan peliharaan. Kenapa kamu begitu istimewa? Dia adalah anak saya. Apa hubungannya denganmu? Anakmu manusia baik-baik tidak mau jadi. Malah mengakui anjing, sebagai kerabat kamu memanggilnya anakmu. Lihatlah apakah dia peduli padamu. Kamu ini. Siapa ini? Pak Wu. Adik iparmu datang lagi ke perusahaan untuk membuat keributan. Kakak ipar. Diam. Memalukan Pak Wu. Setiap kali datang ke perusahaanmu untuk berdiskusi, selalu meninggalkan kesan mendalam. Yang terakhir adalah kesan baik. Dan kali ini benar-benar membuat saya mengerti. Pak Zhao ini mungkin sebuah kesalahpahaman. Adik iparmu menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang. Mengatakan ini kesalahpahaman terlalu dipaksakan. Aijun. Kedepannya orang ini akan masuk daftar hitam. Kami tidak menyambutnya. Memalukan, cepat pergi. Tunggu. Minta maaf. Apa? Minta maaf pada Nona Lu. Minta maaf. Abang ipar. Aku ngomong sama kamu nggak ngerti bahasa manusia ya. Maaf, ayo pergi. Sungguh minta maaf. Mari kita naik ke atas lewat sini. Maaf ya kakak, tadi juga nggak ada pilihan.
Aku suruh kamu ngomong gimana ceritanya, jangan main tangan. Lipas, sapit. Jangan berantem. Kamu telepon cepat, oke, jangan berantem lagi. Untungnya nggak terjadi hal yang besar. Kru film juga nggak menuntut lebih jauh. Tapi uangnya dipotong sebagai ganti rugi. Adik kamu juga setuju, dan tanda tangan baru dilepas. Sudah mukul orang ya pasti harus ganti rugi. Iya, Pulang ke rumahnya sehari dia. Udah gede masih aja impulsif. Tingkah lakunya bisa langsung ditahan. Menyusahkan kamu. Terima kasih. Ayo pergi. aku mau pulang kampung. Aku benar-benar nggak bisa lagi ngikutin kamu yang kayak gini. Nggak boleh. King, kamu ngapain sih? Kamu nggak tanya dulu sebab akibatnya langsung nyalahin aku. Aku yang sebenarnya jadi korban. Kamu kemana-mana selalu jadi korban. Kamu kelihatannya kayak orang yang gampang ditindas ya. Sekali ditindas 2 kali 3 kali. Kamu nggak bisa introspeksi diri sendiri. King, dulu kamu selalu di pihakku, kenapa sekarang kamu kayak gini? Apa karena kali ini ada hubungannya sama kamu jadi kamu merasa malu? Jadi kamu nggak tanya benar, salahnya langsung bantu orang lain nyalahin aku. Song Wei, kita keluar cari kesempatan kerja sama orang. Harus siap menerima perlakuan yang nggak enak. Kayak kamu main game. Siapa yang nggak mulai dari newbie? Harus ngalahin monster dan naik level dulu baru bisa jadi raja iblis. Kamu mau langsung orang lain nurut sama kamu. Debut langsung dipuja-puja mana mungkin. Dan meskipun kamu benar semua, tapi mereka itu investor. Kamu minta maaf merendahkan diri, ngaku salah, kenapa? Mati ya? Ngaku salah nggak bakal mati. Tapi kalau bukan salahku, aku mati pun nggak akan ngaku. Song Wei, aku cariin kamu sumber daya jalin hubungan kasih muka. Kenapa kamu gak bisa menghargai kesempatan? Mana yang lebih penting, gengsi atau bertahan hidup? Kamu tinggal aja di ruang bawah tanah jelek ini yang tiap minggu airnya mati. Mimpi di siang bolong aja, sana pergi. Nggak boleh, kamu mau ngapain? Pokoknya kamu nggak boleh pulang kampung, kalau kamu pulang aku malu dong. Di saat kayak gini kamu masih mikirin gengsi kamu. Keying. Dulu apapun yang terjadi, kamu selalu ada di sampingku melindungiku. Hari ini kenapa kamu? Karena aku sudah dewasa. Benar juga. Aku gak akan pulang kampung, aku benar-benar gak punya muka untuk pulang. Tapi aku harus kasih kamu tahu, mana yang lebih sulit, bertahan hidup atau kehilangan muka. Kamu mau kemana? Aku mau ke hotel. Halo, Ini aku. Zhao, maaf banget. Aku nggak tahu kok bisa jadi kayak gini. Maaf banget ya udah bikin ribet. Nggak apa-apa, kerja sama kan. Cocok ya lanjut, nggak cocok ya udah. Emang nggak bisa dipaksain. Aku bukan mau nyalahin. Aku cuma mau bilang aku hari ini libur.
Terus, Bukannya kita mau makan bareng. oke. Jadi kita ke restoran yang dulu lagi. Perutku nggak enak nggak pengen keluar. King kamu nggak keberatan makan di rumahku. Tulang iga rebus. Daun bawang jahe sedikit merica. Merica, Datang. Zhao, Silakan masuk. Lu Keing. Kenapa kamu nggak bisa ngerti aku? Aku jelas-jelas nggak salah apa-apa malah nyalahin aku. Malapindakiliar. Ada nggak sih istri kayak gini? Nggak boleh. Aku harus jelasin. nggak nyangka kamu bisa masak. Aku juga nggak nyangka kamu bisa bikin sup. Kenapa? Generasi kita ini, kebanyakan berjuang sendiri. Keluarga saya biasa-biasa saja. Saya sudah terbiasa hidup sendiri, jadi bisa masak beberapa hidangan. Anak-anak zaman sekarang, keluarga mereka biasanya cukup kaya. Orang tua mereka sangat memanjakan. Jadi aneh kalau mereka bisa masak. Saya juga terpaksa belajar. Setelah datang ke Beijing. Apakah kamu selalu bisa mengeluarkan banyak alasan? Membosankan bukan? Tidak juga cukup lucu. Apakah supmu hampir matang? Selamat sore Tuan mau menginap. Lu Keing tinggal di kamar mana? Tuan siapa yang Anda cari? Apakah gadis ini tinggal di sini? Banyak tamu menginap di hotel kami tidak ingat. Dia memposting di media sosial tinggal di sini. Tinggal di kamar mana? Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu. Dia istri saya. Kalau begitu Anda bisa memanggilnya untuk menjemput Anda. Kami bertengkar. Kalau begitu saya tidak bisa membantu. Katakan padaku di kamar mana dia tinggal. Saya harus menjelaskan semuanya padanya. Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu. Sudah saya katakan dia istri saya. Ada apa dengan privasi? Kalau begitu panggil dia untuk menjemput Anda. Kami bertengkar, kalau tidak mengapa saya bertanya pada Anda. Anda ini, Kalau begitu saya tidak bisa membantu. Anda begini beritahu saya nomor kamarnya. Saya harus membawanya pulang. Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu.
Saya bilang apakah Anda mesin rekam? Tuan tolong bicara dengan sopan. Baik-baiklah. Anda tidak mau memberitahu. Saya akan mengetuk pintu satu persatu. King. Tuan Anda tidak boleh begini. King. Anda akan mengganggu tamu lain. Jangan tarik saya, hanya bisa masak beberapa hidangan ini. Semuanya cukup ringan, cobalah. Baik. Cobalah sup yang saya masak. Bagus. Lumayan. Pak Zhao. Maaf tentang kejadian terakhir itu. Pak Zhang sudah ceritakan semuanya padaku. Tapi temanmu ini kurang bisa diandalkan. Dia terlalu gengsi. King, bolehkah aku bertanya? Apakah Song Wei ini pacarmu? Sudah kuduga. Aku minta maaf atas namanya. Apa hubungannya denganmu? Sudah kubilang ini kerjasama. Cocok ya, lanjut tidak ya, bubar, aku seorang pebisnis. Semuanya harus mempertimbangkan biaya. Kali ini aku kehilangan muka karena Song Wei. Tapi siapa suruh aku senang membantu ya kan? Meskipun investasiku gagal. Pak Zhao. Kali ini aku berhutang budi padamu. Kalau ada kesempatan pasti kubalas. Baik, sepakat. Sepakat? Pak Zhao, bolehkah aku bertanya sesuatu? Menurut Anda apa itu cinta? Topik ini. Cinta itu bagian dari hidup. Tapi bukan kebutuhan pokok, dengan kata lain. Kalau tidak ada cinta dalam hidup, orang tetap bisa hidup. Jadi aku akan menjalin hubungan. Tapi aku tidak akan tenggelam dalam cinta. Bolehkah aku bertanya lagi? Tanya saja. Mengapa pernikahan Anda yang lalu gagal? Dulu aku selalu berpikir, aku bisa mengelola karir dan pernikahanku dengan baik dan terkendali. Tapi kemudian aku sadar, aku sama sekali tidak memilih orang yang tepat. Jadi gagal total. Kemudian aku belajar tentang penilaian risiko. Bertindak hati-hati. Karena aku tidak ingin hidupku salah langkah lagi. Karena harga kegagalan terlalu besar. Dan aku juga tidak ingin selalu kalah, ya kan? Setelah itu Anda tidak pernah kalah lagi. Masa sih? Tapi setidaknya menang lebih banyak daripada kalah. Ayo. Terima. Halo, siapa ini? Kantor polisi. Apakah kamu kecanduan masuk kantor polisi? Kalau kamu suka begitu jangan telepon aku lagi. Jangan minta aku menjemputmu keluar. Aku cuma minum sedikit. Mulai hari ini jangan minum lagi. Keing. Aku masuk karena kamu. Maksud kamu apa? Apa aku yang bikin kamu masuk kantor polisi? Bukan itu maksudku. Kamu kenapa sih selalu begitu sama aku? Aku harus bersikap bagaimana sama kamu? Belikan bunga buat kamu.
Bukan kalau bukan karena kamu kabur dari rumah. Aku juga nggak bakal minum kalau aku nggak minum. Aku juga nggak bakal masuk kantor polisi. Ya, semuanya salahku. Aku minta maaf ya, maaf. Kamu kenapa urusan rumah urusan di rumah? Kak, ini alasan aku pindah. Kamu bilang yang adil. Dia terlalu menyebalkan kan? Kamu masuk kantor polisi karena ini. Tapi yang dia bilang bukan semuanya benar. Orang lain cuma bilang beberapa kata, dia langsung merasa malu. Berantem masuk kantor polisi, kamu merasa bangga. Bikin aku dan suamiku jauh-jauh datang menjemputmu. Kamu merasa bangga. Kamu memang nggak cocok di bidang ini. Orang pakai kamu belajar sesuatu. Nggak berhasil juga wajar. Kenapa gengsi itu begitu penting? Kalau kamu merasa gengsi penting, seharusnya kamu di rumah. Setelah lulus kuliah cari kerja yang baik dan jaga istrimu dengan baik. Kamu ini laki-laki dewasa sekarang, bikin istrimu tinggal di ruang bawah tanah, nggak ada air listrik. Bahkan istrimu harus cari uang buat nafkahin kamu. Kamu merasa bangga. Kamu udah cukup ya? Maksud kamu apa, nggak suka dengar? Ya, aku nggak suka dengar. Kalau kamu bisa jangan biarkan orang ngomongin kamu. Kalau kamu bisa jangan masuk kantor polisi. Jangan bikin aku dan suamiku datang menjemputmu. Kamu tahu nggak? Untuk mengeluarkanmu aku sudah menghabiskan banyak uang. Kamu mendorong gadis itu sampai jatuh. Dia bilang dia terluka. Langsung minta 10.000 yuan. Aku sudah meminta maaf dan berbicara dengan baik-baik. Mereka baru mau turun jadi 5.000 yuan. Song, kamu benar-benar punya muka ya. Muka kamu mahal sekali. Sudah cukup Song Sining, kamu jangan banyak bicara. Kamu ngapain ikut campur? Kamu bukan kakak kandungku. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu bukan kakak kandungku, ngapain banyak omong? Jangan banyak bicara. Kamu ada masalah ya? Song Wei. Gila ya kita datang ke Beijing. Kalau bukan karena kakak dan kakak ipar, kita sudah tidur di jalanan. Kamu minta maaf sama kakak. Langsung minta maaf, kalau tidak aku cerai sama kamu. Kak. Kak, kamu. Anggap saja aku masih mabuk, aku ngomong sembarangan. Aku brengsek, aku salah, jangan dimasukkan ke hati ya. Semua ada di sini ya. Apa yang terjadi? Ada drama apa lagi ini? Kak ipar aku tidak bisa bicara. Aku bikin kakak marah. Sining. Kalian saudara kandung, tidak ada dendam semalaman. Jangan marah. Saudara kandung. Kak Wei mabuk ngomong sembarangan. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan marah. Kalian kan satu keluarga, ngapain begini? Begini malam ini makan pangsit, jangan ada yang pulang. Keying, kamu sama Sining belanja sayur. Kamu bantu aku buat adonan. Ngomong apa? Ayo pergi. Aku baru sadar kalau kamu marah juga serem ya. Kak Wei benar-benar bikin kesal. Maaf sudah memperlihatkan hal ini. Tidak kok, menurutku bagus. Jangan menertawakanku. Aku cuma merasa di saat-saat penting kamu masih bisa mengendalikan adikku yang tidak bisa diandalkan ini denganmu di sisinya. Dia setidaknya tidak akan melakukan hal-hal yang keterlaluan di masa depan. Bagus. Awalnya menikah diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dan datang ke Beijing. Aku ingin jadi wanita bos. Malah sekarang jadi bosnya orang lain. Kamu memang berubah banget akhir-akhir ini ya. Beneran? Gemuk atau tua? Jadi lebih dewasa.
Ayo makan pangsit. Kak ipar kerja keras ya. King, Kasih ke kakak dulu. Kak jangan marah lagi ya. Ambil satu lagi. Kak ipar. Celupin cuka dong sayang. Keying kamu pisah rumah sama Wei? Kok bisa lapor ke kak ipar sih? Aku takut kamu nggak mau pulang sama aku. Makanya aku minta bantuan orang lain. Begini ya suami istri. Berantem itu wajar. Besoknya pasti baikan lagi. Tapi kabur dari rumah itu nggak boleh. Hotel murah itu nggak bersih dan boros. Gini deh kasih muka ke Kak Ipar. Pulang ke rumah ya. Wei udah sadar salah kan? Aku sadar salah beneran sadar. Aku nggak akan gengsi lagi. Kamu tahu nggak? Kamu kehilangan kesempatan bagus. Jangan sia-siakan kesempatan berikutnya. King suruh Wei buat janji. Tulis surat perjanjian pakai cap jempol. Aku tulis asal kita pulang. Aku janji nggak akan ngulang lagi. Lihat Wei udah janji. Semuanya sudah baik-baik saja. Pulang yuk. Oke deh. Kalau gitu habis makan aku pulang sama kamu. Yuk makan dulu. Ayo. Terima kasih Kak Ipar. Kak kamu makan. Kak jangan marah lagi ya. Cepetan makan. Apaan sih? Nggak ada apa-apa cuma mau minta uang, aku nggak dorong dia. Dia langsung jatuh. Kamu masih nggak ngerti? 5.000 ini, itu adalah harga yang harus kamu bayar karena mabuk dan berbuat onar. Berarti sekarang kita, lagi berhutang, sama kakak dan ipar 5.000 ditambah satu utang budi Song Wei. Apa kamu nggak bisa mikirin biayanya dulu sebelum bertindak? Payah. Satu pukulanmu bikin hilang uang pelunasan. Mabuk dan berbuat onar kena denda 5.000 itu semua biaya lo. Kamu cuma bisa ngeluh tapi nggak bisa nyimpulin. Kalau aja kamu bertindak sedikit lebih dewasa. Sekarang kamu nggak bakal ngeluh ini itu sama aku. Emangnya aku kenapa? Aku cari kamu salah ya. Aku nggak mau denger keluhanmu lagi, aku mau mandi. Hari ini gajian, beli baju buat ngasih hadiah ke diri sendiri. Aijun bilang kamu performanya bagus banget. Hebat. Awal masuk perusahaan masih grogi. Takut nggak bisa kerja tapi sekarang udah terbiasa. Baguslah, Kamu sama Wei nggak bertengkar lagi kan? sejak terakhir kali marahin dia. Dia akhir-akhir ini juga lumayan baik. Sebenarnya Wei kadang bikin pusing. Aku bingung mau ngurusin atau enggak. Kakak kan kakak kandungnya. Song Wei ini memang kurang ngerti keadaan. Kakak harus tetap ngurusin dia, jangan sungkan. Aku tahu. Lagian aku juga lagi bantu tanya-tanya soal dunia sastra cuma resource di bidang ini. Aku memang terlalu sedikit. Katanya dulu waktu di kampung halaman. Dia kayak jagoan. Kok sekarang di Beijing langsung jadi cupu? Mungkin dia masih dalam tahap naik level. Kak, aku mau lihat-lihat dulu. Kenapa gayanya berubah? Harus coba ganti-ganti gaya dong. Pelayan tolong carikan yang ukuran S, oke. Ini ukuran S, silakan dicoba. Ruang ganti di sebelah sini. Baju ini nggak murah loh, hati-hati setengah bulan lagi makan mie instan. Perubahan King akhir-akhir ini memang besar.
Kamu bikin aku kaget. Ya karena kamu pakai baju kayak gini. Aku jadi nggak bisa menahan diri. Bagus nggak? Bagus sih bagus tapi... Saya masih suka penampilanmu yang dulu. Saya tidak berpakaian untukmu. Kenapa bukan untukku? Untuk saya pak, kamu berpakaian. Jangan sentuh saya. Kenapa ganti baju baru, tidak boleh disentuh? Sekarang kamu cuma main game. Di pikiranmu cuma itu. Apa maksudmu? Kakak tadi jalan-jalan denganku masih khawatir tentangmu. Kapan kamu mulai cari kerja? Sudah kirim resume. Tunggu balasan. Sungguh. Bukan API. Kamu benar-benar pakai ini untuk kerja. Kenapa? Kenapa saya tidak setuju? Ini bukan pakai uangmu. Kamu akhir-akhir ini kenapa marah-marah? Looking bunga untukmu. Ya ampun. Ini yang ketiga hari ini kan? Besar sekali. Dari pacar bukan. Itu yang ngejar. Pasti yang ngejar. Ini yang ketiga kalinya. Oke, saya makan dulu. Kalian berdua cepat ya. Oke, tunggu aku juga. Oke. Kalau begitu kalian duluan, aku sebentar lagi. Dah. Cantik. Wei, kenapa kamu datang? Kenapa tempat kerjamu tidak boleh saya datangi? Boleh saja. Saya bukan cari kamu, saya cari kakak saya. Kamu sudah telepon kakakmu. Sebelum keluar saya sudah kirim pesan. Dia bilang makan siang bersama. Kenapa di sini banyak bunga, apa yang terjadi? Bunga yang dikirim orang. Semua disimpan di meja depan. Keing untukmu. Kamu kembalikan. Bawa saja. Cepat kembalikan. Kamu cecek sama saya. Ia sangat jijik. Kalau begitu saya ganti dengan mawar. Jangan main-main. Cepat kirim pesan ke kakakmu, bilang sudah sampai. Pak Lu. Bagaimana permainan saya? Lumayan bagus. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja kok. Perut sakit ya? Enggak kok, kamu lanjutin aja mainnya. Ayo, Mau kemana? ke kamar mandi, jangan khawatir. Saya tidak akan bilang ke orang tua tentang pelajaran yang terlewat. Saya tidak jare. Terus kenapa sakitnya kayak gini? Nanti kalau sudah besar kamu akan mengerti. Ayo lanjutin mainnya. Kita mulai dari sini ya. Ayo perhatikan posisi tangan. Keing. Pak Sao, kalian belum pergi ya? Z11 sudah dijemput mamanya. Saya dengar dari Z11 kamu tidak enak badan, jadi saya tunggu di sini. Gimana, baik-baik saja kan? Tunggu saya. Ayo naik. Mau kemana? Antar kamu pulang. Masa kamu mau naik MRT dalam kondisi kayak gini? Tidak usah. Saya bisa naik taksi sendiri. Ini sudah ketiga kalinya kamu menolak saya. Apa saya kelihatannya kayak orang jahat ya? Enggak kok. Ayo naik. Baiklah. Mau minum air hangat? Di mobil saya ada tempat gelas yang bisa dipanaskan.
Tidak usah, saya sudah lebih baik. Saya biasanya tidak separah ini. Mungkin karena beberapa hari lalu, jalan-jalan sama teman kantor makan yang dingin-dingin terlalu banyak. Pak Zhao, komplek rumah saya biasa saja. Apa? Anda tidak perlu masuk ke dalam. Takut jalannya sempit, mobil Anda tergores. Jadi karena ini kamu tidak mau saya antar. Takut Anda menertawakan. Apa kesan saya di matamu? Sangat materialistis. Apa kamu pikir kalau saya tahu? Kamu tinggal di komplek yang sederhana. Saya tidak akan menganggapmu sebagai teman. Maaf, Kenapa malah minta maaf? King, kita kan teman ya. Kalau kita teman gak usah terlalu formal. Santai aja ya. oke. Sampai deh di sini. Kalau gitu tugasku selesai duluan ya. Besok-besok aku traktir makan. Oke, kita telepon aja kapan-kapan. Oke. Dah. King, tadi itu mobil seri 7 ya. Iya, Kenapa kamu turun dari mobil itu? hari ini perutku sakit jadi pesen taksi online. Nggak nyangka dapet yang mewah. Nggak boleh ya? Boleh dong, kamu emang beruntung. Pantas aja kamu istriku Song Wei. Iya, siapa suruh aku beruntung? Besok kamu pesenin aku juga ya biar aku cobain. Gimana rasanya naik taksi online seri 7? Hari ini nggak main game malah jalan-jalan. Internet di rumah mati ya? Apa sih, aku sengaja nungguin kamu. Ayo jalan ke depan. Ayo jalan. Wei, kamu mau ngapain sih? Sebentar lagi sampai. Hati-hati ya. Ia langkahkan ke kanan lagi. Bisa duduk sekarang. Jangan dibuka dulu, tahan bentar ya, sebentar lagi selesai. Sudah boleh dibuka. Sayang, kamu sudah capek-capek akhir-akhir ini. Aku minta maaf ya. Wei, akhir-akhir ini. Aku juga sering marah-marah, kamu jangan dimasukin hati ya. Aku juga khawatir sama masa depan kita. Aku tahu. Tapi sekarang sudah ada titik balik. Cahaya kemenangan sudah di depan mata. Benarkah? Kamu tahu nggak soal menerbitkan buku sendiri? Apa? Yaitu bayar sendiri untuk menerbitkan novel, begitu novelnya terbit. Kita bisa naikin jumlah pembaca dan kliknya. Kamu tahu nggak berapa biaya menerbitkan buku sendiri? Lagi gimana caranya dapat nomor buku? Soal nomor buku itu, Xiao Feng sudah bantu aku. Kok kamu masih kontak sama Xie Xiaofeng sih? King, dengerin aku dulu. Kamu dengerin aku dulu. Gaji sebulan aku ditambah kerja sampingan. Cuma 6.000, sewa rumah 2.400. Listrik, air, gas sama internet. Ditambah pengeluaran sehari-hari kita. Lagi pula kamu masih main game, aku juga beli kosmetik. Semua ini dijumlahin sisa berapa duit kita. Budget kita terbatas, harus hemat. Sekarang kamu mau terbitin buku, duit dari mana? Kita masih bisa hidup nggak sih? Kamu tahu nggak tadi kamu ngitung gitu? Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak banget sama kakak aku. Sayang, kamu belajar yang baik dari kakak aku dong. Kakak aku itu semua bagus. Cuma nggak punya mimpi terlalu realistis. Tapi di sisi lain, dia setidaknya dukung suaminya buat usaha. Jangan bahas kakak ipar deh, proyek pertama dia setelah lulus. Langsung dapat jutaan, dapat investasi pertama. Dia punya rumah, mobil tabungan. Kita lihat kita punya apa. Aku tahu kondisi kita susah. Makanya aku cari jalan keluar.
Kamu tahu kita susah, seharusnya kamu keluar. Cari kerja yang benar. Aku berusaha kok. Tapi aku selalu sial, gimana lagi. Lagian aku cuma ngomong sama kamu soal terbitin buku ini. Aku nggak minta duit kamu. Ya udah bagus. Wei, duit yang aku hasilin. Buat biaya hidup kita sehari-hari nggak ada masalah. Tapi kalau buat keperluan lain, benar-benar nggak cukup. Terima kasih buat makan malam romantisnya. Aku mau mandi dulu. Aku udah sampai, kamu jangan lupa minum air hangat. Lambung kamu nggak bagus. Makan tepat waktu, jaga kesehatan. King, pinjemin aku 5.000 dong. Aku bakal balikin. Buku seri. 20.000 dipotong jadi 5.000. Kamu percaya aja. Kita sudah sepakat. Tangan tanda kontrak, tangan bayar uang, dia tidak bisa menipu saya. Xie Xiaofeng ini kerja di mana dan jabatannya apa? Asal bicara saja. Adakah satu kalimat jujur dari mulutnya? Kalau begitu kita tanda kontrak dulu. Ambil nomor buku baru, kasih uangnya. Oke, kamu sudah dapat nomor buku. 50.000 itu kamu mau gimana? Urusan nanti kita bicara nanti. Kapal sampai jembatan pasti ada jalannya kan? Ini rencanamu. Song Wei, aku sudah bilang. Kerjaan harus pertimbangkan biaya. Tapi kita sekarang tidak punya apa-apa. Harus berusaha keras. Tapi kamu pernah menang tidak? Tidak mencoba mana tahu menang kalah. Lebih baik daripada diam di rumah tidak ngapa-ngapain. Oke, kamu coba. Uangnya kamu cari sendiri. Gimana aku cari? Komputer kamu jual pasti dapat uang. Sepatu bola edisi terbatas kamu itu juga. Aku tidak percaya dijual semua uang buat nomor buku tidak cukup. Lu King, kenapa kamu jadi begini? Sama sekali tidak dukung aku usaha. Aku takut kalau aku dukung. Kita berdua bahkan tidak bisa tinggal di ruang bawah tanah ini. Menyebalkan. King, Manajer Zhao, kenapa kamu datang? hari ini tidak ada acara, mampir saja. Mau makan bersama. Boleh juga. Tapi hari ini tempatnya aku yang pilih, aku yang traktir. Oke, naik mobil. Ayah, Z11 kelas sudah selesai. Guru Lu. Kelas Z11 sampai minggu ini saja. Kenapa? ibu mau bawa aku ke Australia. Oke, Ayah, aku ke toilet dulu. Pergi, ayah tunggu di sini. Guru Lu. Aku undang kamu datang ke pesta aku minggu depan. Pesta merayakan apa? Harus merayakan apa, cuma kumpul-kumpul teman saja? Banyak teman saya yang akan datang. bagus, aku belum pernah ikut pesta kok. Nah, pas banget. Kalau gitu minggu depan aku jemput ya. Dah? King, Kamu kok datang? aku jemput kamu pulang kerja. Kamu jemput aku pulang kerja, ada apa ya? Kamu ini ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa, aku nggak boleh jemput istriku pulang kerja. Capek ya? Lumayan lah yuk. Ayo sayang.
Setiap hari pulang kerja, kamu masih kerja part-time gak capek? Sebenarnya nggak juga cuma hari Jumat sama Sabtu doang. Hari ini kelihatannya seneng ya. Kalau kamu baik-baik aja pasti aku seneng terus. Gimana kalau kita punya anak? Kamu ngomong apa? Aku bilang kita punya anak sebagai buah cinta kita. Kamu bercanda atau serius nih? Aku serius, bokapku juga bilang gitu. Song Wei, kamu gila ya? Dengan kondisi kita sekarang mau punya anak. Kamu aja hampir nggak bisa nafkahin diri sendiri mau nafkahin anak. Bokapku bilang dia yang nafkahin, kita cuma perlu lahirin. Setelah lahir kita kirim ke Ningbo biar dia yang urus. Kamu ini kenapa sih? Kita punya anak tapi nggak urus malah dikirim ke bokapmu. Apakah kamu mau anak kita sejak lahir langsung jadi anak yang ditinggal orang tua? Kamu kok bereaksi berlebihan, gak separah itu kok. Kamu kan nggak yang ngerasain susahnya punya anak. Kamu tahu nggak seberapa susahnya aku? Dengan kondisi kita sekarang, urus diri sendiri aja belum beres mau urus anak. Punya anak tapi nggak urus malah dikirim ke bokapmu. Kamu mikirnya gimana sih? Kalau gitu kita urus sendiri juga bisa. Pakai apa urusnya? Kamu tahu nggak dari hamil sampai lahir, butuh berapa banyak tenaga? Dengan kondisi kita sekarang, rumah sakit umum belum tentu bisa kebagian. Rumah sakit swasta kita nggak sanggup bayar. Lagian setelah punya anak kamu harus urus. Baju, susu, popok semuanya butuh biaya besar. Belum lagi pendidikan kelas bayi, kelas balita. Penitipan TK mana yang nggak butuh perhatian? Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya cemas? Kecemasan, kebanyakan kecemasan. Mereka semua tak tertahankan dan tidak dapat mengubah status quo. Ini adalah situasi kita sekarang. Song Wei, ku bilang kau belum terbang Huang Tengda. Sebelum Anda memenuhi janji Anda kepada saya, jangan beritahu saya tentang memiliki anak lagi. Ini sudah menikah. Hao Liang punya anak lagi. Situasi keluarga Sister Liang adalah istimewa. Kau tahu kakak ipar setiap bulan. Berapa biayanya? Setiap hari untuk saudara perempuan ini. Kakak mengatakan, kondisi keluarga mereka tidak cocok untuk anak kedua. Dia bilang tidak, aku tidak mau. Di rumah mereka tidak pernah saudara perempuanku. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Maksudku, kondisi keluarga kakak ipar. Punya anak merasa berat. Baru saja keluar dari masyarakat dan bahkan tidak berdiri kokoh. APA yang harus saya ambil untuk mempi. Jika kau benar-benar ingin punya anak, kau akan keluar. Temukan pekerjaan yang stabil dan bekerja keras untuk mendapatkan uang susu bubuk. Kalau tidak, aku tidak akan. Untuk Apa ini? pakaian pesta untuk sementara waktu. Apa pesta penting hari ini? Tidak apa-apa. Tapi saya tidak punya tempat untuk berubah. Tidak akan ganti di mobil. Akan ada kamar untuk Anda. Ini bukan hari ulang tahunmu. Apakah Anda akan tahu setelah beberapa saat? Bye. Oke? Sangat bagus. Zhao selalu mengucapkan selamat. Lama tidak bertemu, selamat Zhao selalu. Selamat Tuan Yo, Tuan Zhao. Li selalu Zhao selamat. Aku akan memberitahu semua orang tentang King. Ini adalah teman terbaikku. Selamat datang di Miss Lu King. Apakah itu pacar? Jangan bilang King adalah teman baikku. Selamat datang, selamat datang. Hari ini yang datang adalah teman-teman lama saya.
Terima kasih sudah datang hari ini, kita harus bersenang-senang ya. Ayo kita minum sampai mabuk. Bersulang. Selamat ya Pak Zhao, bersulang selamat-selamat. Semuanya nikmati pesta ini ya. Baik. Kamu tidak bilang kalau hari ini adalah pesta promosimu. Aku tidak membawa apa-apa. Kamu datang saja, sudah membuatku senang. Membawa apa sih? Kak Li, Pak Zhao. tolong jaga temanku ya, aku mau menyapa Pak Yo dulu. Oke, tidak masalah Nona Lu, silakan. Mau makan sesuatu? Tidak usah. Pak Yo, selamat ya. Sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum. Selamat ya. Rasanya lumayan kan? Mari kita coba menyelesaikan proyek ini dalam waktu setengah tahun, setuju? Kamu kalau ada kesempatan kaya harus ajak kita ya, urusan uang pasti. Nona Lu, bagaimana rasa anggur ini? Coba cicipi. Jerry kalian kenal? Pak Jerry Chen. Ayo. Lihatlah janggut Jerry ini. Sangat maco kan? Oh iya, ada buah ini juga, kamu bisa mencicipinya baik. Sangat manis, kue juga bisa dicicipi. Riasanmu sangat bagus. Bajumu juga sangat bagus. Keying. Maaf ya, terlalu banyak urusan. Tidak masalah, kamu sibuk saja. Aku juga ingin menghirup udara segar. Bagaimana kalau kita ke balkon untuk ngobrol sebentar? Baik. Ayo. Selamat atas promosimu. Terima kasih King, kamu tahu tidak? Ucapan selamatmu jauh lebih membahagiakan daripada semua pujian di dalam ruangan itu. Benarkah? Tentu saja benar. King, aku ingin kamu tahu. Aku mengundangmu ke pestaku. Bukan tanpa alasan. King. Aku suka padamu. Pak Zhao, kamu. Aku tidak mabuk. Aku tidak mudah menyukai seseorang. Jadi aku serius. Zhao, kamu tahu aku punya. Aku tahu kamu punya pacar. Aku tidak keberatan, aku bisa menunggu. Aku mau menerima persaingan yang adil. Aku bukan. Aku bukan itu maksudnya. Intinya aku cuma merasa, orang sepertimu kok bisa suka sama aku. Kita jelas bukan dari dunia yang sama. Lalu orang seperti apa yang dari dunia yang sama? Orang seperti apa yang pantas bersama? Banyak tahun yang lalu, aku juga pernah punya pernikahan. Istriku dan aku termasuk golongan yang menikah setelah lulus. Menikah setelah lulus. Yaitu menikah tepat setelah lulus kuliah. Siapa yang tidak? Istriku itu anak orang kaya. Keluarga kami berdua sangat berbeda jauh. Tapi aku pikir aku bisa menghadapinya. Tapi siapa sangka setelah menikah, semuanya tidak seperti yang aku bayangkan. Nilai-nilai kami berdua semakin jauh berbeda. Kami bisa bertengkar hebat karena hal sepele. Dan tidak peduli seberapa keras aku berusaha di mata istriku, aku tetap tidak ada artinya. Akhirnya aku memilih untuk bercerai. Keluar tanpa membawa apa-apa, hanya memintanya melepaskanku. Awalnya aku tidak berniat mencari lagi. Tapi takdir membawa aku bertemu denganmu. Kelembutan dan kebaikanmu benar-benar membuatku terpesona. Terutama caramu menghadapi putriku yang sangat manja. Bisa akur begitu baik. Setiap kali melihatmu dengan sabar membimbingnya. Itu yang aku inginkan. Aku hanya menghormati pekerjaanku saja. Saat bercerai aku bersumpah. Jika aku menikah lagi, aku pasti mencari wanita yang lembut dan tenang. Karena aku sudah muak dengan pertengkaran dan caci maki. Dan kamu adalah tipe idealku. Jadi aku memanfaatkan hari spesial ini untuk mengungkapkan perasaanku padamu. King, kamu benar-benar memenuhi semua kriteriaku. Percayalah padaku,
Aku pasti juga orang yang sesuai dengan keinginanmu. Jika kamu mau. Maksudku kalau suatu hari nanti ada kesempatan. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua yang kamu inginkan.